majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan, wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat karena malaikat suka majlis-majlis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiy as-sadiqil amin wa ala alihi tayyibin wa azwajihi tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-kiramil ghurril mayamin wattabi'ina lahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Fattaqullaha ayyuhal muslimun haqqat taqwa wa raqibuhu bis sirri wan najwa fa inna ajsadana 'ala an-nari la taqwa wa tazawwadu fa inna khairaz zadi at-taqwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, ikhwan dan akhwat, serta adik-adik dan anak-anak jemaah salat subuh di Masjid Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu Pekanbaru, ataupun yang mendengarkan melalui radio 91,1 FM, ataupun yang menyaksikan melalui media dimanapun berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepadanya masih bisa kita di waktu yang mulia ini sama-sama di tempat yang disucikan ini, di salah satu tempat yang dicintai Allah, di majelis yang mudah-mudahan juga dibanggakan Allah Subhanahu wa taala. Adalah nikmat besar di saat kita di subuh ini bisa menunjukkan diri di depan Ilahi. Mudah-mudahan Allah menerima, mengabulkan segala permintaan dan doa. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Dia menjadi ikutan dan teladan, imam yang insya Allah menyelamatkan. Mudah-mudahan hati kita senantiasa dekat, jiwa kita kepadanya terpikat, sehingga di akhirat kita mudah-mudahan selamat dan berbahagia pula mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Oleh itu kita banyak berselawat dan salam kepadanya, khususnya di hari Jumat. Allahumma salli ala nabiyyina wa habibina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin, doa kita untuk orang-orang tua kita, ayah, ibu, saudara mara, kerabat, kemudian para guru, para ustaz, ustazah, para buya, umi, kiai, nyai, dan sebagainya, dan siapapun yang punya jasa kepada kita, mengajarkan kita ilmu, mendidik kita beradab. Semoga Allah SWT yang masih hidup di antara mereka dibimbingnya dengan taufik dan hidayah sampai husnul khatimah, dan semoga yang sudah mendahului kita diterima amal solehnya, diampuni kesalahan dan dosanya, dilapangkan kuburannya, diliputi dengan rahmat dan kasih sayangnya, dan di hari akhirat dibangkitkan menjadi orang-orang yang bahagia bersama kaum muslimin dan muslimat di bawah panji Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khususnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, pada kesempatan ini kita mengemis ilmu kepadanya.
Masih dalam babu Jumalil Faraid. Kemarin terakhir kita tentang al-muharramatu minan nisa. Babu muharramatin nisa, dan berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah setelah menyebutkan ayat hurrimat alaikum ummahatukum al-ayah wa kana bayyinan fil ayah. Jelas sekali dalam ayat itu anna tahrimal jam'i bimakna, bahwa diharamkannya menggabungkan dua wanita, yaitu seorang wanita dengan saudari perempuannya, bimaknan ghairi tahrimul ummahat, dengan makna selain daripada makna yang terdapat pada diharamkannya para ummahat, yaitu ibu-ibu kita sendiri. Jadi ada alasan lain atau illah lain, bukan hanya sekedar, bukan karena haram dari asalnya. Dari asalnya tidak haram, tapi ada sebab lain yang menyebabkan haramnya. Sedangkan al-ummahat, al-ammat, wal-khalat, ini dari asalnya bersama dengan yang lain atau tidak, adik-beradik dikumpulkan atau tidak, maka tetap haram selamanya. Sedangkan al-jama' mengumpulkan dua orang dalam satu ikatan, ini karena sebab, yaitu al-jama'. Kadang ada makna yang kandung di dalamnya. Sebab menurut para ulama, kenapa dilarang mengumpulkan antara seorang wanita dengan saudari perempuannya dalam satu waktu, atau antara seorang perempuan dengan bibinya dalam satu ikatan? Sebab yang namanya madu itu sering pahit. Yang madu asli itu pahit. Iya Pak ya. Jadi kalau manis masih, madu belum asli. Makanya kalau bawa ke rumah madu bikin masalah, itu madunya asli itu. Nah, ya. Jadi kalau bawa ke rumah madunya bikin istri marah, itu namanya madu asli. Tapi kalau senyum-senyum dia, itu madunya masih manis, berarti belum asli. Nah, bila antara saudari dengan saudari terjadi cekcok, ini bisa mengakibatkan besar, keluarga besarnya, ya orang yang seharusnya tidak boleh putus, jadi putus. Orang yang seharusnya tak boleh bermusuhan, jadinya bermusuhan. Maka dilarang. Makanya dilarang. Oleh itu kaum muslimin di antara hikmahnya. Jadi ada makna lain selain daripada makna dilarangnya menikahi para ibu. Fakana ma samma halalan halalun wa ma samma haraman haramun. Maka apa yang disebut halal olehnya halal, dan apa yang disebutnya haram haram. Wa ma naha 'anil jam'i bainahu wa minal ukhtaini kama naha anhu. Dan yang dilarang mengumpulkan antaranya, di antaranya minal ukhtaini, antara dua orang wanita bersaudara, berlaku seperti yang dilarangnya. Berlaku seperti yang dilarangnya, yaitu di saat dikumpulkan. Wa kana fi nahyi anil jam'i bainahuma dalilun ala annahu innama haram al-jama'. Dalam larangan Allah mengumpulkan keduanya menjadi dalil bahwa ia haramkan mengumpulkan saja, yaitu mengoleksi dua wanita bersaudara. Bahasanya jangan salah pula ya, mengumpulkan lah ya. Dibilang mengoleksi kan agak kurang pas rupanya. Nah, coba ada dulu ada anak-anak orang-orang yang apa namanya, yang tidak beragama, jadi sebentar gonta-ganti pacar dia bisa gunakan bahasa, kok kamu gonta-ganti, ngoleksi anak gadis orang katanya. Jadi bahasanya tidak pas kayaknya. Jadi kalau bilang ngoleksi tidak pas, saya tarik kembali ya, yaitu menggabungkan, mengumpulkan dua perempuan bersaudara. Ma'asyarul kiram dirahmati Allah. Jadi dilarang ada yang mengumpulkan, bukan wa anna kulla wahidatin minhuma 'ala al-infirad halalun fil asl. Sedangkan menikahi masing-masing mereka secara terpisah pada hukum asalnya halal. Pada hukum asalnya halal. Misalnya, ya Pak, dia jadi hukum asalnya halal menikahi salah satu. Makanya ipar itu tidak mahram.
Ipar itu tidak mahram. Makanya ditanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam anil hamu, tentang ipar. Nabi katakan alhamul maut. Ya, alhamu itu maut. Yaitu yang namanya ipar itu adalah mati. Maut. Apa maknanya? Tidak boleh dekat-dekat. Sebab bawa maut kita dibuatnya. Jadi bisa dibikin maut. Oleh sebab itu maka jangan dekat-dekat. Maka mempercayakan adik perempuan kita kepada suami kita, maut ujungnya. Ya, kan ini masalahnya sering kaum muslimin orang lalai di sini. Kan sama abang iparnya, tidak akan diapa-apain. Ya Allah ya Rabbi. Kan itu bahasa yang sering dibangun, image yang dibangun. Justru abang ipar lah yang kadang lebih bahaya. Adik ipar aja bahaya, apalagi abang ipar. Dan kisah-kisah dan masalah ini kalau sangat banyak kalau dibukukan, dibukukan terlalu banyak. Betul kata Nabi SAW, alhamu al-maut. Ya, alhamu al-maut bisa menyebabkan kematian. Apa sebab? Karena berzina dengan orang yang sudah menikah lalu berzina, kan dirajam sampai maut, sampai mati. Atau memang bahayanya itu mematikan, sebab orang tak curiga. Orang tidak curiga. Beda kalau laki-laki lain masuk ke rumah, orang curiga. Tapi kalau ipar masuk, orang kadang-kadang tidak curiga. Kan ipar dia. Karena ada saudari perempuannya di rumah itu. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat maka dilarang. Dan juga tidak dianggap mahram, sehingga tidak boleh berkhaluat dengannya dan musafir dengannya. Kita sering juga nitip itu kan, ya istrinya tidak pergi, iparnya, ya istrinya tinggal. Nah, kamu pergi sama abang aja ya, atau pergi sama adik ipar. Dan ini berbahaya kaum muslim, apalagi di masa-masa dulu. Di masa-masa dulu sering jemaah itu ditaruh sekamar laki-laki dan perempuan. Kalau sudah tercatat kan dia mahramnya. Apalagi orang Indonesia pintar bikin mahram administrasi. Indonesia memang hebat dalam masalah ini. Hebat dalam masalah mahram administrasi. Iya. Dulu pernah orang kita juga, ya memang orang kita ini kan unik banyak. Seperti kata mendiang itu kan, lain dibilang, lain yang dikerjakan. Hebat gitu dalam hal ini. Dulu ada orang Arab tuh bilang ke kita bahwa ada orang kita yang punya kantor imigrasi seluruh negara di dunia. Orang biasanya kalau memalsukan negaranya aja kan, enggak. Dia bisa memalsukan dokumen dari negara manapun. Hebat enggak? Hebat enggak? Dan kata orang tuh belum ada pernah sejarahnya di sini orang memalsukan dokumen sebanyak itu, kecuali memang orang memang hebat kita saya. Di luar negeri coba. Dalam negeri jangan baca lagi kan. Negeri ya biasa tuh. Di luar negeri. Di negeri yang hukumnya jalan gitu, lebih daripada di dalam negeri kita hukumnya jalan gitu. Kalau kita hukum berjalan-jalan aja kan. Allah musta'an. Ya kalau bisa diupayakan jangan sampai jadi yang sudah jelas-jelas jangan jadi tersangka. Ada juga upaya-upaya kadang kita kalau sudah. Jadi dia cap visa, paspor negara manapun bisa dia buat. Subhanallah. Jadi apalagi mahram administrasi. Jadi dibuatlah ini mahramnya. Ya namanya orang Arab kalau sudah ada cap resmi tentu sudah diiktimad. Ya, kemudian orang kita ketika dimasukkan sekamar misalnya, ada pemeriksaan, anggap ada kan, kalau sudah masuk sebanyak itu tidak mungkin ada pemeriksaan kan. Dianggap sebagai sesuatu yang sudah lumrah. Akhirnya terjadilah apa yang terjadi. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah. Dan sering Allah musta'an akibat daripada kelalaian ini banyak menimbulkan permasalahan di lapangan. Banyak. Ada yang bertumbuk juga ada, ya. Suami sama suami bertumbuk gara-gara apa? Tadilah bapak ketemu istri bapak dengan suami orang di dalam. Nah gimana itu? Itu makanya kau nak cepat balik ya katanya kan. Itulah.
Atau kalau istrinya terlambat, itulah abang tak mau saya ajak belanja. Rupanya abang nak cepat dapat janji sama ini. Padahal orang tu tak janji. Orang tu tak ada niat, tapi ada sempat. Ya kadang tak ada niat, tapi ada kesempatan. Kadang-kadang tak ngapa-ngapain juga sebenarnya. Cuman menimbulkan, ya kalau udah ketemu bini kita sama laki-laki lain dalam kamar, pintu tertutup. Gimana rasanya? Enak? Hah? Pasti bersemak ada hati kita dibuat. Akhirnya musim haji orang berkelahi, bertumpuk gara-gara itu. Dan ada juga saya mendamaikan itu, Pak. Iya, memang dari awal kita sudah antisipasi, tapi apa boleh buat. Yang sesanggup kita aja, yang tidak bisa, tidak sanggup kita, apalagi yang tidak sesanggup kita. Artinya orang dari daerah kita sudah kita upayakan, tapi yang banyak nentang itu justru yang orang-orang yang berpendidikan itu, bukan orang-orang awam itu mudah saja. Diusulkan bisa tidak bisa laki-laki perempuan. Siap Ustaz. Sampai ke pimpinannya tidak siap Ustaz. Ya Pak Mantan lengkap dengan apa? Jangan terlalu apa betul katanya agama itu biasa-biasalah, jangan terlalu serius kita. Gimana lagi Pak? Yang pimpinan kan tidak bisa, kita tidak punya ini. Kita hanya mengusulkan. Setelah terjadi baru minta tolong lagi Ustaz, tolong katanya. Setelah terjadi gitu. Jadi kalau ada masalah kita dibawa, tapi pas memutuskan tidak diajak. Ya banyak juga gitu. Pas memutuskan tidak diajak kita. Pas ada masalah diajak gitu. Apa sebab? Angkat tangan. Tapi tetap Pak, kita tidak boleh dendam. Ya tetap juga dibantu mampu kita. Allah musta'an. Nah, bahwa yang diharamkan adalah al-jama', mengumpulkan. Dan bahwasanya secara terpisah wa anna kulla wahidatin minhum al-firad halalun fil asl. Masing-masing bila sudah terpisah maka boleh dinikahi pada hukum asalnya. Beda dengan ibu, beda dengan mertua, beda dengan bibi. Mereka ini dikumpulkan tetap dikumpul atau tidak tetap haram dinikahi. Wa ma siwahunna minal ummahati wal banati wal ammati wal khalat muharramatun fil asl. Dan selain daripada itu, ya mereka yang tak boleh dikumpulkan itu dari ibu, anak-anak perempuan, kemudian bibi-bibi saudara bapak atau bibi-bibi saudara ibu, muharramatun fil asl. Sejak asalnya sudah diharamkan untuk dinikahi. Wa kana ma'na qawlihi wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum. Sehingga makna dari firman Allah di ujung ayat wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan bagimu selain daripada itu. Ya, selain daripada itu. Man samma tahrimahu fil asl wa man huwa bimithli halihi birradha ayyankihuhunna bil wajhi alladhi halla bihi nikah. Yaitu orang yang dinamakan atau disebut oleh Allah haram pada hukum asalnya, atau orang yang sama hukum asalnya dengannya seperti orang yang sesusuan, ayyankihuhunna bil wajhi alladhi halla bihi nikah, yaitu boleh menikahi mereka selain yang disebutkan tadi, boleh menikahinya bil wajhil ladzi halla bihin nikah, dengan jalan yang halal dengannya nikah. Apa jalan halal? Mengumpulkan tadi misalnya tidak boleh kecuali masing-masing. Kalau misalnya ya kita menikah dengan seorang perempuan, tiba-tiba ingin pula menikah dengan adik misalnya, adik perempuannya, atau dengan bibinya, atau dengan kakaknya, atau dengan neneknya. Ya mana tahu neneknya gadis, namanya nenek gadis. Ya, sampai tua kan masih gadis. Mana tahu orang kan namanya orang mau. Ya, kalau orang mau itu banyak alasan yang bisa dijadikan mau. Namanya orang mau. Karena juga tidak jarang sebagian yang lebih tua, lebih glowing kata orang dari yang masih muda. Iya Pak, yang masih muda. Ya pandai merawat diri. Pandai merawat
Kalau orang-orang yang dulu-dulu, orang tua-tua dulu memang telaten dalam merawat diri. Ya kalau ya karena ini mereka kan orang perempuan-perempuan dulu, ibu-ibu dulu itu kan kalau melahirkan lama di rumah kan, apalagi mereka bukan orang karir. Sekarang enggak, sepekan melahirkan sudah pergi ke sana kemari. Kalau bahasa kampung bonten ya, Allah musta'an. Jadi mana tahu misal ini secara hukum fikih ya, bukan secara etika dan estetika tidak, secara hukum fikih. Lalu dia sepakat sama istrinya, dek, kayaknya saya cinan sama etek kamu misalnya kan, boleh kita cerai saja misalnya. Ini minta cerai, boleh apa enggak? Secara fikih boleh, tapi kalau secara hukum etika antum tidak tidak punya perasaan namanya. Tidak punya perasaan, masa ceraikan istri gara-gara nak nikah sama kan itu. Ya, apalagi sama neneknya. Awalnya panggil abang, sekarang panggil datuk, enggak bas. Nah, ini misal secara fikih sah saja. Atau mungkin karena sebab lain yang memang tidak ada kesesuaian lagi antara suami istri. Bukan karena kepengen misalnya, tidak ada kesesuaian lagi kan. Banyak orang bercerai juga, orang soleh juga ada yang bercerai kan. Ada sebab yang kita kan tidak perlu digali juga sama kita. Tapi ada tidak orang soleh yang cerai? Ada. Ulama ada yang cerai? Ada juga. Jadi masalahnya kadang-kadang bukan karena keburukan, tapi ketidaksesuaian. Ketidaksesuaian. Yang satu suka tidur lambat terus, yang satu tidur terlalu cepat. Akhirnya tidak pernah sama tidurnya. Kalau suami istri tidak sama tidurnya berpuluh tahun, enak? Serius nih Pak Edi? Suka? Ya enggak. Dia bangun, kita tidur. Kita tidur, dia bangun. Ada rasa suami istri? Ini kayak security aja nih. Ya, ganti shift. Ganti shift. Akhirnya kita bilang, nampaknya kita tidak sesuai sayang. Bisa jangan? Bisa kan? Nah, bisa kayak gitu. Ini bukan karena salah. Enggak. Karena ada hal yang tidak bisa diklopkan. Yang satu makanannya nak manis terus. Yang satu nak pedas terus. Enggak ada yang mau ngalah. Pokoknya abang mau tak mau saya masak manis saja. Kan itu. Akhirnya menikah dengan yang lain enggak boleh pula. Akhirnya terpaksa. Coba juga dulu minum makan di luar terus. Tapi makan di luar terus walaupun enak. Lebih enak makan lebih baik makan asalkan istri apa pokoknya. Beda. Nah, makanya para istri itu juga harus pandai melayani suami. Ketahuan itu ya Pak ya. Dia di para penjual tuh di situ hebatnya. Apalagi banget ya kan, apalagi om gitu ya. Kalau istri enggak nak makan, carilah sendiri kan dah masak aku tuh katanya. Oh yang kan. Kalau sempat pelayan bilang, carilah sendiri Pak, kan kami sudah masak katanya. Gimana Pak ini? Apa datang nak makan ke kantin atau ke warung sekarang, nak beli lontong suka apa Pak? Lontong apa? Kikil ya. Lotek misalnya, suka lotek misalnya. Lalu datang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Duduk apa enggak ada, ditegur-tegur orang tuh. Enggak dijual nih. Kan bisa ambil sendiri Pak, kami udah masak. Gimana? Pindah tempat. Betul itu. Jadi makanya suami-suami sering berpikir pindah tempat karena istri itu tidak pandai. Mohon maaf ini. Dan juga istri pun kadang-kadang berpikir nak pindah suami gara-gara suami juga tidak pandai. Kalau istri kan senangnya apa? Tidak tahu juga Pak sampai sekarang deh. Iya, yang namanya istri suka dimanja, suka dipuja, suka dipuji, iya kan? Dan suka dikasih memang, betul itu. Makanya suami itu bagian terima, istri bagian dikasih. Jadi terima gaji, kasih istri. Jadi, tapi kalau tidak pernah dikasih, berarti kita tidak pandai jadi suami. Nah, ini bila komunikasi ini kadang-kadang tidak jalan, yang satu tidak pandai, yang laki-laki kan suka dilayani. Ini mohon maaf, ada ya kalau orang-orang tua setu,
orang Komua, bapak-bapak Komua atau Komua apa? Zaman-zaman dulu, iya, mereka kalau tidak disidangkan minum, tidak minum nih. Kau bayangkan. Padahal gelas itu tinggal ngambil gini tuh, di meja sudah ada, tapi tidak dihidangkan sama istri, dia takkan minum. Cuman bukan selesai di situ, kena marah nanti. Atau bisa saja gelasnya melayang itu. Coba bayangkan. Kalau gini dibuat kayak gitu, melayang pula gelas ke kita semua istri. Kenapa? Istri sekarang udah pinter-pinter. Abang tahu nggak dalam mazhab Imam Malik katanya. Ada kena gitu itu. Bahwa istri tidak berkewajiban masak. Nah, ini saya sudah masak katanya. Apalagi untuk menghidangkan. Nah, dijawab sama, kamu mazhab Syafi'i atau mazhab Maliki? Ini Indonesia pun katanya. Akhirnya berkelahi. Makanya ada juga baiknya istri tidak berpendidikan. Yang diajarkan pikir-pikir begini nih. Ajarkanlah pikir taat pada suami. Ya. Bukan menyembunyikan ilmu, tidak. Karena ada sebagian kalau tahu dia justru jadi amunisi. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Makanya ibu-ibu kita dulu tuh adem-adem. Kenapa? Dia tidak pandai mendebat suami. Kalau sekarang masya Allah, apalagi tamat jurusan akidah filsafat pula. Yang pandai sekali mendebat nanti. Allah musta'an. Ya, illa man rahimallah, kecuali orang yang Allah jaga fitrahnya sebagai wanita, ya tahu dia kemudian menjunjung tinggi ada istiadat dan juga lebih-lebih lagi syariat. Allah musta'an. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi makna wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dari sesuatu yang sudah disebutkan haram itu ada yang dihalalkan tapi dengan cara yang juga halal. Tidak semuanya. Nanti akan ada yang kelima boleh enggak? Enggak kan? Enggak boleh. Walaupun pada asalnya menikah padangannya itu halal, tapi karena ini yang kelima jadi enggak boleh. Ya enggak boleh. Kalau mau juga terpaksa. Nah, itu. Cuman kan enggak bagus coba. Nanti disebut orang anta mitlaq. Jago jatuhkan talak, kan tidak indah namanya. Itu baca acak bini bapak tu kan ya, di mana-mana. Kan ada, kalau dulu memang subhanallah. Orang dulu beristri itu banyak. Ya, pergi ke mana, aduh bini rupanya. Baru tahu setelah meninggal. Setelah meninggal tiba-tiba datang banyak pula yang nangis-nangis. Panggil abang semua sama dia kan. Akhirnya istri yang pertama jadi hilang tangisnya. Jadi hilang tangisnya. Awal nangis kan, nangis bersedia bang pergi. Ketika datang 3 lagi yang menangisi, mulai dia hilang tangisnya. Marah yang timbul. Allah musta'an. Ternyata istrinya ada 4 lagi di luar rupanya. 1 di Bangkinang, 1 di Rohil, 1 di Pariaman. Allah musta'an. La ilaha illallah. Jadi ada yang dibolehkan secara sendiri dan ada yang tak dibolehkan walaupun secara tersendiri tidak gabung tapi sudah masuk yang ke hitungan yang sudah melewati limit, yaitu yang kelima, maka tidak dibolehkan. Ma'asyiral kiram dirahmati Allah SWT. Jadi ada juga untungnya disyaratkan catatan sipil itu. Sebab kalau tidak ada catatan sipil orang bebas saja menikah di mana saja, kan tinggal ngaku dia. Saya masih perjaka ting-ting katanya. Apalagi gayanya baby face pula kan, macam orang masih belum menikah. Yang laki-laki kan tidak nampak menikah atau belumnya kan tidak nampak kan. Yang perempuan mungkin. Tapi kalau laki-laki kan payah bang deteksinya. Ya. Ngaku dia belum menikah. Rupanya sudah yang ke-10 gitu. Nah, makanya harus ada catatan pernikahan ini. Taib berkata, qala akhbarana Rabi' bin Sulaiman. Ini masuk juz kedua tapi di tengah pembahasan. Berkata Syekh Ahmad Syakir, ini ada hikmah dari Imam Syafi'i wallahu taala alam. Apa alasan yang penting ini yang diterima oleh
Ar-Rabi' dari syekhnya Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Akhbarana Asy-Syafi'i, dia berkata telah memberitahukan kepada kami Asy-Syafi'i qala, dia berkata bismillahirrahmanirrahim. Masuk juz yang kedua dari kitab Ar-Risalah. Alhamdulillah. Selesai juz pertama, Pak. Hah? Masuk juz kedua. Fa in qala qailun, ma dallah ala hadha? Apa dalilnya ini? Fa inna nisa al-mubahat la yahillu an yunkaha minhunna akthar min arba'. Karena wanita-wanita yang dibolehkan tidak halal dinikahi di antara mereka lebih dari 4 orang. Lebih dari 4 orang. Padahal tadi yang disebutkan hanya mengumpulkan antara 2 yang berhubungan darah. Walau nakaha khamisatan, andainya dia menikah lagi yang kelima, wusikhan nikah. Nikahnya otomatis pasakh, batal. Ini otomatis batal. Fala tahillu minhunna wahidatun illa binikahin sahih. Maka tidak halal satu pun dari perempuan itu dinikahi kecuali nikah yang sah. Waqad kanatil khamisatu minal halali biwajh. Padahal yang kelima ini dari satu sisi dia halal. Dari satu sisi dia halal karena tidak termasuk ibu, tidak masuk bibi, tidak masuk ini kan, tidak masuk anak dan tidak termasuk persusuan dan tidak pula mengumpulkan antara 2 yang bersaudara. Secara sendiri halal pada asalnya. Wa kadzalikal wahidah, demikian pula yang 1 orang. Bimakna qaulillah, mengikut firman Allah, wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan bagimu selain yang disebutkan tadi. Ya, Pak ya. Jadi kan tidak ada disebutkan menikah yang kelima. Ya kan? Berarti secara mafhumnya boleh dinikahi. Maka Syekh mengatakan bil wajhil ladzi uhilla bihin nikah. Makna firman Allah itu mesti diikat, yaitu dengan cara yang dihalalkan dengannya nikah. Bukan sekedar nikah saja. Bukankah menikah dengan 1 kan juga ada syaratnya? Ada syaratnya. Di antaranya kan tidak boleh menikahi perempuan yang sedang dalam pernikahan dengan orang lain. Dengan orang terikat dengan orang lain juga tidak sebutkan ayat tadi kan? Ada sebut nggak ayat? Menikahi istri orang kan ada sebut juga. Nah, padahal kalau dia setelah cerai kan boleh sampai iddahnya. Nah, jadi wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan bagimu ma wara'a dzalikum, selain daripada yang disebutkan itu, tentu saja mana bil wajhil ladzi uhilla bihi nikah. Menurut bentuk yang dengannya halal nikah. Baik, wa 'ala syartil ladzi ahallahu bihi, dan berdasarkan syarat yang dihalalkannya. Syaratnya tidak terikat dengan orang lain dan syaratnya tidak mengumpulkan 2 orang perempuan yang bersaudara, yang ada hubungan darah, atau tidak bilangan yang lebih dari 4. Baik, la mutlaqan, bukan dihalalkan secara mutlak. Baik. Fayakunu nikahur rajulil mar'ata la yuharramu alaihi nikahu nikah ammatiha wala khalatiha bikulli hal. Dengan demikian dipahami, seorang laki-laki menikahi seorang perempuan tidak membuat bibinya, saudara bapaknya, wala khalatiha, dan tidak pula menikahi bibinya, saudari ibunya, haram secara mutlak. Jelas bahwa menikahnya seorang dengan perempuan tidak otomatis mengharamkan bibinya kepada yang menikah ini. Syekh? Jelas ya? Beda kalau menikahi ibunya sudah haram dari asal. Asal menikah dengan anaknya, ibunya haram. Selamanya atau tidak? Selamanya. Tapi kalau yang bibinya tidak. Hanya haram di saat itu saja. Dan bila sudah lepas, maka boleh dinikahi lagi. Iya. Ya, ada istrinya. Nah, tidak boleh boleh dinikahi kalau sudah
lepas. Yang tolak lah lepas. Itu nak tolak langsung. Nah, ada dengan tolak, ada dengan meninggal. Meninggal misalnya. Tapi pada umumnya ini berlaku di saat yang istrinya meninggal lalu menikahi anaknya, bukan anaknya, apa namanya, keponakannya misalnya. Keponakan boleh? Hah? Atau bibinya, bahkan tadi dibilang neneknya, ya, bahkan neneknya. Mana tahu Pak Haji, neneknya baru 21 tahun umurnya, atau 31 lah. Karena anak cerita, istri anak di Madinah tuh punya teman umur 21 tahun sudah punya cucu. Sudah punya cucu. Nah, nenek yang seperti ini. Mau enggak bapak nikah dengan? Anak bujang pun mau tuh. Jadi baru umur 21. Ceritanya dia umur 9 dinikahkan oleh ibunya, bapaknya kan. Dia baru umur 9. Setahun setelahnya dia melahirkan. Berarti umur 10. Pas anaknya yang pertama ini perempuan pula. Ternyata dia merasakan ternyata menikah dini itu sangat-sangat menyenangkan. Tidak ada masalah rupanya. Yang penting asal suami dan istri berada di atas syariat Allah. Aman, tidak ada umur masalah, tidak ada masalah sebenarnya. Aman, tentram, nyaman, bahagia. Akhirnya dia ingin juga kebahagiaan ini cepat dirasakan oleh anaknya. Dinikahkannya lagi umur 9 tahun. Ketika umur 9 tahun, umur anak dia berapa? 20. 19 ya. Pas menikah anaknya 19. Setelah itu umur 21, dia sudah mendapatkan cucu. Ya Pak? Nah, andainya cucu ini umur 9, dia nikahkan lagi, nikah dengan bapak misalnya. Ditakdirkan Allah, tidak lama meninggal. Misalnya, meninggal cucunya ini. Kemudian neneknya sudah meninggal pula suaminya. Mau enggak bapak nikah sama neneknya? Umur bapak waktu itu 37 tahun. Mau enggak? Ya mau lah. Awak umur sudah 40 kan? Kemudian nenek dari istri kita baru umur 31. Mau enggak? Ganti lapiak. Ya mau. Nah, apalagi ya neneknya pandai merawat diri, lebih glowing pula kata orang sekarang. Nah, jadi kaum muslimin dan muslimat, ini nenek seperti ini boleh tidak dinikahi? Ya boleh. Bila cucunya atau istri kita meninggal, lalu orang sarankan kalau gitu, bagaimana dengan neneknya? Insya Allah itu tidak terlalu banyak pikir itu. Ya umurnya sudah 40, neneknya 31, tidak apa-apa. Mengganti panggilan kan lebih mudah, kan tidak perlu dicatatkan juga kan. Awalnya dia panggil nenek sama dia, sekarang panggil adik. Allah Ustaz. Lebih sayang lagi, Masya Allah. Alhamdulillah. Ini kisah-kisah jarang terjadi. Kalau terjadi perlu dibukukan ini. Fayakunu nikahur rajulil mar'ata la yuharrimu alaihi nikah ammatiha wala khalatiha bi kulli hal. Ternyata menikahnya seorang dengan perempuan tidak otomatis mengharamkan bibinya, baik saudara bapaknya atau saudara ibunya secara otomatis. Kama harramallahu ummahatin nisa'i bi kulli hal. Tidak sama dengan haramnya ibu-ibu dari istri-istri itu. Kalau mertua ya selamanya. Kalau mertua selamanya haram. Nah, baik, demikian juga anak mertua kalau sudah kita dukhul dengannya, sudah bercampur, maka tidak boleh lagi dinikahi. Fatakunul ammatu wal khalatu dakhilataini, maka paman bibi saudara bapak atau bibi saudara ibu dakhilataini fi makna man ahalla bil wajhi allazi ahalla bihi, termasuk yang dihalalkan dari yang disebutkan diharamkan
selain daripada yang disebutkan diharamkan, tapi dengan cara tertentu, tidak selamanya, tidak selamanya, yaitu di saat kita sudah berpisah dengan keponakannya, baik pisah hidup maupun pisah mati. Jadi kalau pisah hidup misalnya cerai, la qadarullah, cerai, lalu setelah itu menikah dengan adik atau kakak dari ayahnya atau kakak dari ibunya atau sebaliknya atau adiknya. Nah, sekarang coba merubah aja lagi, dulu panggil abang, sekarang panggil panggil apa? Panggil tak om. Iya. Kan tidak masalah ya. Cuman itulah. Ya. Mahram apa tidak? Mahram apa tidak? Iya tidak mahram itu. Walaupun mantan istri, mahram apa tidak? Ya, maksud saya. Mantan istri, mahram kita? Tidak. Andainya cerai lagi sama eteknya, boleh tidak nikah lagi dengan dia? Boleh. Itu. Boleh nikah lagi kan? Alhamdulillah. Mana tahu kan? Ya ternyata lebih senang dengan awak sangka eteknya lebih bagus perangnya, ternyata keponakannya lebih bagus. Lalu cerai lagi dengan eteknya, menikah lagi dengan istri yang pertama. Boleh apa enggak? Boleh. Tapi jarang terjadi. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Kama yahillu lahu nikahu imra'atin idza faraqa rabi'atan. Sebagaimana dia boleh menikahi seorang wanita bila sudah menceraikan istri salah satu dari yang 4 tadi. Dia sudah punya istri 4, mau menikah lagi. Secara terpisah, boleh aja menikah dengan perempuan manapun. Cuman karena terhalang oleh nomor ini, yaitu nomor 5, maka dia harus menghilangkan salah satu dari nomor yang 4. Biasanya yang ditinggalkan yang mana? Paling tua ya, kasihan bapaknya. Tidak mesti. Kadang-kadang yang tua itu istimewa. Ya, istimewa. Istri mewah ya, istri mewah. Nah, kadang-kadang yang tua itu istri mewah kata bapak. Istri mewah dan istimewa. Bisa-bisa. Kalau ini tidak mungkin. Mana tahu dipisah yang satu, maka boleh menikah. Kanatil ammatu idza furiqat natub akhiha halat. Demikian pula saudara bapak yang perempuan bila keponakannya dipisah, maka boleh dinikahi. Jadi maknanya wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, dihalalkan bagimu selain daripada yang disebutkan yang 14 itu, maka bukan berlaku secara mutlak, tapi halalnya bersyarat. Yaitu syaratnya kalau dia bibi atau bibi ya, atau saudari perempuan, dengan syarat tidak lagi terikat dengan keponakannya atau tidak terikat dengan saudarinya. Kemudian kalau orang yang sudah beristri 4, kalau dia nak menikah lagi mesti melepas salah satunya. Ya, kalau baiknya jangan dilepas lagi Pak, dah 4 cukuplah. Tidak cukup juga. Ya memang ibarat minum air laut sebenarnya. Sekali teguk nak minta haus terus. Nah, Allah musta'an. Tak harus semuanya sama aja Pak ya. Yang beda mukaddimahnya saja. Allah musta'an. Cuma kadang-kadang memang mukaddimah menentukan. Ya, mukaddimah menentukan khatimah. Oleh sebab itu jangan sembarangan membuat mukaddimah. Karena mukaddimah itu sangat menentukan. Ya Pak ya, berapa banyak orang gara-gara mukaddimah yang tak menarik, tidak jadi tertarik menyelesaikan. Karena apa? Mukaddimahnya salah langkah. Oleh sebab itu mukaddimah harus juga dipelajari. Kami dinasihati oleh guru kami dulu, Syekh Abdul Aziz Abdul Latif rahimahullah ta'ala, kalau beli buku katanya harus baca dulu dari awal sampai akhir, baru masukkan pustaka. Kalau tidak bisa, minimal baca mukaddimahnya, baca khatimahnya, daftar isinya. Kalau tidak bisa semuanya kan, mesti mukaddimah. Artinya mukaddimah sangat
sangat menentukan. Oleh sebab itu jangan sembarangan bermukaddimah. Kira-kira paham semuanya, Masya Allah, Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa dipahami semuanya. Dengan demikian selesai kaji kita pada pagi ini. Sampai jumpa kembali pada waktu yang akan datang. Entah pekan depan, atau depannya lagi, atau depannya lagi. Yang jelas insya Allah tanggal 30, saya minta izin dulu, mohon didoakan selamat pergi dan kembali. Insya Allah tanggal 30 ini ya sekitar 12 hari lah. Ya mudah-mudahan saya dan antum semuanya selamat, dan apapun doa, baik doa saya untuk jemaah atau doa jemaah untuk saya, di Allah kabulkan. Amin ya rabbal alamin. Mohon izin dan mohon maaf. Terima kasih sekali lagi. Sampai jumpa kembali. Insya Allah engkau tetap di hatiku. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina wa sallam. Wa subhanakallah wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah, Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah, Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah. Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffat bihimul malaikah wa dzakarahumullahu fiman indah. Tidaklah suatu kaum duduk di salah satu rumah Allah membaca ayat-ayat Allah dan sama-sama mempelajarinya kecuali turun kepada mereka as-sakinah, ketentraman dan kenyamanan. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka diliputi pula oleh rahmat, kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala. Wa haffat bihimul malaikah, dan mereka pun dikelilingi oleh para malaikat, karena malaikat suka majelis-majelis zikir dan ilmu. Wa dzakarahumullahu fiman indah, dan Allah akan banggakan sebut-sebut mereka di kalangan malaikat-malaikat yang ada di sisinya, di masyarakat atas. Mudah-mudahan kita termasuk yang sering disebut-sebut di sisi Allah di kalangan para malaikat, dan di akhir majelis ini mudah-mudahan kita pula mendapatkan seperti yang tersebut dalam hadis qudsi, qumu maghfuran lakum, silahkan berangkat meninggalkan majelis ini dalam keadaan diampuni dosa-dosa kalian.